Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Pitaloka dengan NIM 230311101045 dari kelas Matematika 3. Pembuatan video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah profesi dan kompetensi keguruan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Diah Rahmawati MPD. Dalam video ini saya akan membahas 9 materi, yaitu materi pertama, konsep dasar profesi keguruan, kedua, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, kompetensi profesional dan pedagodik, ketiga, tugas dan peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan manajemen kelas, keempat, peran guru dalam evaluasi pembelajaran, kelima, peran guru dalam bimbingan atau konseling, keenam, peran organisasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru, ketujuh, problematika profesi guru di Indonesia dan kebijakan pengembangan profesi guru, kedelapan, guru profesional dalam perspektif Islam, kesembilan, konsep guru di era reproduksi industri 4.0. Kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar profesi keguruan. Guru merupakan sosok penting dalam dunia pendidikan. Menurut para ahli, guru adalah individu yang memiliki kemampuan mengelola serta secara sadar mengarah pengalaman dan perilaku peserta didik agar terjadi proses pendidik. Dengan kata lain, guru bukan hanya mengajar tetapi juga pendidik dan pembimbing yang bertanggung jawab membentuk kedewasaan peserta didik. Latar belakang profesi keguruan bersumber dari berbagai aspek. Salah satunya adalah konsep naluriah, bagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ilmu adalah hal yang mulia dan mengajarkan ilmu merupakan bentuk kebaikan yang tinggi. Selain itu, profesi ini juga bernilai karena memanfaatkan yang besar bagi masyarakat, serta karena guru berinteraksi langsung dengan jiwa manusia yang merupakan bagian paling mulia dari kehidupan. Seiring berkembangnya zaman, peran guru dituntut untuk berubah. Guru tidak lagi sekedar sebagai menyampaikan materi, melainkan sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran. Ini menuntut guru untuk memiliki kualifikasi profesional baik dalam menguasai materi, kemampuan mengajar, maupun kematangan moral dan emosional. Profesi sendiri didefinisikan sebagai bentuk pengabdian yang didorong oleh panggilan jiwa, dan mengajar merupakan salah satu bentuk profesi yang memerlukan keahlian khusus. Seorang guru yang profesional harus memiliki keahlian dalam bidang yang diajarkan, bersikap mandiri dalam mengambil keputusan, dan mampu mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada diri sendiri, peserta didik, masyarakat, hingga kepada Tuhan. Dan ciri-ciri profesi keguruan antara lain adalah berorientasi pada layanan sosial, berbasis pada pengetahuan yang sistematis, memiliki otonomi tinggi, memiliki kode etik, dan mengalami perkembangan secara terus-menerus. Untuk itu, seorang guru harus memiliki kompetensi akademik, kredibilitas moral, dedikasi, kedewasaan jiwa, keterampilan teknis dalam mengajar, serta kemampuan untuk membangkitkan motivasi belajar pada siswa. Dengan segala tuntutan dan tanggung jawab tersebut, profesi keguruan menempati profesi yang strategis dan mulia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Materi yang kedua, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, kompetensi profesional dan pedagodik. Ini kita bahas secara ringkas saja ya. Kompetensi guru menuntut lebih dari sekedar kemampuan mengajar. Guru adalah pendidik yang harus memiliki 4 kompetensi utama agar mampu menjalankan perannya secara utuh dan profesional, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, profesional, dan pedagodik.
Keempat, kompetensi ini saling melengkapi dan menjadi fondasi keberhasilan dalam proses pendidik. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berkaitan dengan karakter pribadi guru. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang stabil, berwibawa, bijaksana, dan mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Kepribadian yang kuat akan memengaruhi cara guru berinteraksi, menyampaikan nilai-nilai moral, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan bermakna. Guru yang berpenampilan rapi, disiplin, dan ramah akan lebih mudah diterima dan dihormati oleh siswa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepribadian guru sangat berpengaruh terhadap motivasi dan karakter peserta didik. Yang kedua, kompetensi sosial. Sebagaimana bagian dari masyarakat, guru dituntut mampu menjalani kompetensi yang baik dengan siswa, rekan kerja, orang tua, dan lingkungan sekitar. Kompetensi sosial ini mencakup kemampuan untuk beradaptasi, empati, bekerja sama, serta menjalani inspirator dan penggerak di masyarakat. Guru bukan hanya pendidik di sekolah, tetapi juga agen perubahan sosial di komunitasnya. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi ini menekankan pada penguasaan materi pembelajaran secara mendalam, serta kemampuan guru untuk mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Guru profesional harus memahami struktur keilmuan, metode, dan pengembangan dalam bidang yang diajarkannya. Selain itu, ia juga mampu merancang strategi pembelajaran yang tepat dan berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa. Yang keempat, kompetensi pedagodik. Kompetensi pedagodik mencakup kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran secara menyeluruh dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Guru harus memahami karakteristik peserta didik, mampu mengembangkan kurikulum, memilih metode dan media pembelajaran yang tepat, serta memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kompetensi mereka secara optimal. Guru yang baik adalah mereka yang mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Jadi, kesimpulan dari materi yang kedua yaitu keempat kompetensi ini merupakan syarat mutlak bagi setiap guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Guru tidak mencakup hanya pandai dalam ilmu, tetapi juga harus cakap dalam menyampaikan, membimbing, dan menjadi teladan. Dalam menghadapi tantangan zaman dan dinamika pendidik, guru dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Dengan kompetensi yang kuat dan seimbang, guru mampu berkontribusi dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tugas dan peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan manajemen kelas. Guru adalah sosok sentral dalam dunia pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005, guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di jenjang pendidik formal. Lebih dari sekadar mengajar, guru juga bertindak sebagai sebagai panutan, fasilitator, pembimbing moral, dan agen perubahan dalam masyarakat. Yang pertama, peran guru dalam proses pembelajaran. Guru memiliki beragam peran strategi dalam pelaksanaan pembelajaran. Ia adalah pendidik yang menanamkan nilai, mengajar dan menyampaikan materi dengan metode yang sesuai, pembimbing yang mendampingi siswa dalam tumbuh kembangnya, dan pemimpin yang memberikan arah. Guru juga menjadi teladan administrator pembelajaran,
penasehat, inovator, dan pendorong kreativitas siswa. Agar proses pembelajaran optimal, guru harus memposisikan diri bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai orang tua kedua, sahabat, serta fasilitator yang peka terhadap kebutuhan belajar siswa. Kreativitas dan kompetensi guru sangat menentukan keberhasilan proses belajar. Bahkan, lebih besar pengaruhnya dibandingkan kurikulum itu sendiri. Yang kedua, peran guru dalam manajemen kelas. Manajemen kelas yang baik menjadi kunci terciptanya suasana belajar yang tertib, kondusif, dan menyenangkan. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai pembimbing yang menetapkan aturan dan menjaga disiplin serta pendekatan yang adil, empatik. Ia juga berperan sebagai perencanaan, pengelola sumber daya, fasilitator, dan motivator yang mampu membangun partisipasi aktif siswa. Tak kalah penting, guru juga harus mampu mengelola konflik dan menjaga hubungan harmonis dalam kelas. Ia menjadi evaluator yang menilai proses dan hasil belajar, sekaligus reflektor yang selalu introspeksi dan terus memperbaiki kualitas pembelajarannya. Kesimpulan dari materi ketiga yaitu, guru bukan hanya seorang yang mentransfer ilmu, tetapi juga pembentuk karakter dan penggerak perubahan. Peran guru dalam pembelajaran dan manajemen kelas sangat kompleks dan menuntut kesiapan kompetensi yang matang. Guru yang ideal adalah mereka yang memiliki kepekaan, kreativitas, tanggung jawab, dan dedikasi tinggi, sehingga mampu mewujudkan suasana belajar yang positif dan berpengaruh bagi masa depan peserta didik. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu peran guru dalam evaluasi pembelajaran. Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai evaluator yang memiliki tanggung jawab besar dalam menilai sejauh mana proses dan hasil pembelajaran telah belajar efektif. Evaluasi pembelajaran menjadi bagian yang penting yang tak terpisahkan dari proses belajar mengajar. Melalui evaluasi, guru dapat memahami capaian belajar siswa, menilai efektivitas metode mengajar yang digunakan, serta menentukan langkah-langkah perbaikan ke masa depan. Evaluasi sendiri bukan hanya sekedar memberi nilai, tetapi juga merupakan proses sistematis yang mencakup mengumpulkan informasi, introspeksi data, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil tersebut. Evaluasi dapat bersifat formatif atau selama proses belajar, maupun sumatif yang bisa disebut di akhir pembelajaran. Guru juga dapat menggunakan pendekatan diagnostik untuk mengetahui kesulitan belajar siswa, serta pendekatan autentik untuk menilai kemampuan secara menyeluruh. Peran guru dalam evaluasi pembelajaran. Peran guru sangat luas dalam konteks evaluasi, di antaranya yang pertama, menilai pencapaian tujuan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi. Kedua, memberikan umpan balik agar siswa mengetahui kesalahan dan bisa memperbaikinya. Yang ketiga, menyesuaikan strategi mengajar berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Yang keempat, meningkatkan motivasi siswa melalui penilaian yang objektif dan membangun. Kelima, mengembangkan keterampilan siswa baik secara kognitif, efektif maupun psikomotor. Keenam,
melakukan reflektif untuk memperbaiki metode mengajar dan pendekatan yang digunakan. Guru juga dituntut untuk mampu melakukan evaluasi program pembelajaran secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sehingga hasil akhirnya. Evaluasi proses ini mencakup kemasukan, proses, dan keluaran pembelajaran. Guru sebagai evaluator internal memiliki pemahaman mendalam serta kondisi kelas dan siswanya. Meski begitu juga untuk menjaga objektivitas, evaluasi juga dapat dilakukan oleh evaluator eksternal seperti pihak sekolah maupun dinas pendidikan. Manfaat evaluasi pembelajaran. Evaluasi membantu guru. Yang pertama, mengajarkan kemampuan siswa secara akurat. Menggambarkan kemampuan siswa secara akurat. Yang kedua, menentukan efektivitas proses belajar mengajar. Ketiga, menyusun program pembelajaran berikutnya dengan lebih baik. Keempat, memberikan pertanggungjawaban terhadap hasil pembelajaran. Kesimpulan pada materi keempat yaitu, guru memang peranan penting dalam memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan. Evaluasi yang dilakukan secara baik akan menghasilkan informasi yang sangat berharga untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, membantu siswa berkembang, dan menciptakan sistem pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Maka dari itu, evaluasi tidak boleh dianggap sebagai kegiatan rutin semata, melainkan sebagai bagian integral dari praktik pembelajaran yang reflektif dan bermakna. Kita lanjut ke materi kelima, yaitu peran guru dalam bimbingan atau konseling. Pentingnya peran guru dalam mendukung layanan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Dalam dunia pendidikan, keberhasilan siswa tidak hanya ditentukan oleh capaian akademik, tetapi juga oleh pengembangan pribadi, sosial, dan emosional mereka. Oleh karena itu, baik guru pelajaran, wali kelas, maupun guru BK memiliki kontribusi yang strategis dalam mendeteksi, membimbing, dan mengarahkan siswa. Yang pertama, konsep bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses bantuan yang bersifat psikologis untuk membantu individu mengembangkan potensinya secara optimal. Sementara itu, konseling merupakan proses pemberian bantuan melalui komunikasi antara konselor atau individu yang menghadapi masalah. Yang kedua, peran guru. Guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga memiliki berbagai peran dalam bimbingan konseling seperti informator, motivator, fasilitator, mediator, dan evaluator. Guru juga diharapkan memahami psikologi pendidik dan berperan sebagai panutan dalam membentuk kepribadian siswa. Yang ketiga, peran wali kelas. Wali kelas membantu guru BK dengan memberikan kemudahan kepada siswa dalam menerima layanan konseling, mengalihkan siswa yang bermasalah ke konselor, dan ikut serta dalam konferensi khusus. Yang keempat, peran guru BK atau konselor. Guru BK memiliki tugas khusus dalam pemberian layanan bimbingan pribadi, pendidikan, dan sosial. Mereka juga perlu memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan kepribadian yang baik, serta mampu menangani kasus-kasus siswa dengan bijaksana dan profesional. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan utama adalah membantu siswa. Yang pertama,
merencanakan masa depan pendidik dan karier. Kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketiga, mengatasi masalah pribadi dan belajar. Keempat, mengembangkan potensi diri secara maksimal. 1. Jenis layanan bimbingan. Layanan mencakup orientasi, informasi, konseling perorangan, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Semua layanan ini didukung dengan kegiatan seperti kunjungan rumah, konferensi khusus, dan alih tangan khusus. Kedua, penanganan siswa bermasalah. Penanganan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan disiplin dan pendekatan bimbingan konseling. Pendekatan konseling lebih menekankan pada penyembuhan bukan hukuman, melalui hubungan yang penuh empati dan pengertian. Penanganan masalah dilakukan sesuai tingkatannya, ringan, sedang, berat, dan dapat melibatkan berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, orang tua, hingga tenaga profesional lainnya. Kesimpulan dari materi yang kelima, yaitu bimbingan dan konseling adalah proses penting dalam pendidikan untuk membantu siswa mencapai kebahagiaan pribadi, manfaat sosial. Peran aktif dari guru, orang tua, dan pihak sekolah sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan siswa secara holistik. Kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu organisasi guru. Peran organisasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang pertama, kita akan membahas pengertian organisasi kompetensi guru. Organisasi profesi guru adalah wadah yang menghimpun para pendidik untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan mutu pendidik. Istilah organisasi sendiri merujuk pada kerjasama sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama di bawah satu kepemimpinan. Dengan demikian, organisasi profesi guru adalah bentuk kebersamaan para guru dalam pengembangan kualitas dan profesionalisme mereka sebagai tenaga pendidik. Yang kedua, fungsi dan peran organisasi profesi guru. Menurut Pidarta tahun 1997, organisasi profesi guru memiliki berbagai peran penting, di antaranya yaitu yang pertama, menerapkan standar guru profesional. Kedua, menampung guru-guru yang telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Yang ketiga, mendorong pengembangan karir dan pendidikan lanjutan. Yang keempat, melakukan pembinaan profesi termasuk ke daerah. Yang kelima, mengawasi praktik pendidik dan mengevaluasi profesionalisme guru. Yang keenam, memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar kode etik. Ketujuh, mengkaji konsep dan praktik pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam yang pertama, menyelenggarakan pertemuan untuk berbagai informasi dan gagasan. Yang kedua, mengembangkan konsep pendidik melalui riset. Keenam, memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan agar guru bisa hidup layak sebagai profesional. Kita lanjut yang ketiga, yaitu organisasi-organisasi guru di Indonesia. Beberapa organisasi profesi guru yang aktif di Indonesia antara lain PGRI atau bisa disebut Persatuan Guru Republik Indonesia. Lahir pada 25 November 1945, PGRI merupakan organisasi guru tertua di Indonesia. Tujuannya antara lain memperjuangkan hak guru, mencerdaskan bangsa, serta peran aktif dalam membangun pendidik nasional. Kedua, MGMP atau bisa disebut Musyawarah Guru Mata Pembelajaran.
MGMP adalah forum guru mata pelajaran di tingkat kabupaten atau kota yang menjadi tempat untuk berbagai pengalaman, berdiskusi, dan mengembangkan profesionalisme melalui inovasi pembelajaran. Yang ketiga, KKG atau bisa disebut Kelompok Kerja Guru, merupakan forum kerja sebagai guru-guru SD atau MI yang berfungsi sebagai tempat berdiskusi, memecahkan masalah pembelajaran, serta saling memberi bantuan profesional. Yang keempat, LPTK atau bisa disebut Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan. LPTK adalah institusi pendidikan yang mencetak calon guru dengan membekali mereka kompetensi akademik dan keterampilan mengajar yang dibutuhkan di dunia pendidikan. Yang kelima, KKM atau bisa disebut Kelompok Kerja Madrasah. KKM mengordinasikan kerjasama antara madrasah negeri dan swasta pada berbagai jenjang dalam satu wilayah untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Yang keenam, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia adalah organisasi independen yang menghimpun pendidik PAUD dengan tujuan meningkatkan profesionalisme dan memperjuangkan aspirasi para pendidik anak usia dini. Yang ketujuh, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia yang berdiri sejak 1960-an dan resmi menjadi organisasi nasional pada tahun 1984. ISPI menghimpun sarjana pendidikan untuk mengembangkan ilmu pendidikan di Indonesia. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi ketujuh, problematika profesi guru di Indonesia dan kebijakan pengembangan profesi guru. Problematika guru. Problematika guru dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu yang pertama, problem internal. Yang pertama, menguasai materi atau bahan. Guru harus mampu merancang dan menyiapkan bahan ajar yang cerdas, baik, dan sistematis agar proses pembelajaran berjalan efektif. Yang kedua, menciptakan proses keguruan. Banyak guru yang harus menganggap mengajar sebagai pekerja sampingan, padahal guru adalah faktor dominan dalam pendidik formal dan sering dijadikan teladan. Oleh karena itu, guru seharusnya memiliki perilaku dan kemampuan memadai untuk mengembangkan peserta didik secara utuh. Masyarakat berharap perilaku yang baik dan terhormat dari seorang guru. Yang ketiga, keterampilan mengajar. Guru harus memiliki berbagai keterampilan mengajar, termasuk menguasai bahan, mengolah kelas, menggunakan media, mengelola interaksi, dan menilai prestasi siswa, mengenal layanan bimbingan dan menyeluruh, menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami prinsip-prinsip, dan menafsirkan hasil penelitian pendidik untuk mengajar. Yang keempat, menilai hasil belajar siswa. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kemajuan dan pengetahuan siswa serta keberhasilan guru dalam mengajar. Evaluasi ini dilakukan menggunakan instrumen seperti tes perbuatan tertulis dan tes lisan. Yang kedua yaitu problem eksternal. Yang pertama, karakteristik kelas meliputi besarnya kelas, suasana belajar, serta fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. Yang kedua, karakteristik sekolah. Contohnya adalah kedisiplinan sekolah dan keberadaan yang nyaman, bersih, rapi, dan teratur. Yang ketiga, lingkungan kerja. Beberapa faktor yang memenuhi semangat kerja guru adalah volume upah kerja yang memenuhi kebutuhan, suasana kerja yang menggairahkan, pemahaman dan pengertian antar kerja, sikap jujur dari pemimpin,
dan sarana penunjang kesejahteraan mental dan fisik. Problematika profesi guru di Indonesia secara umum. Beberapa masalah besar yang dihadapi guru di Indonesia antara lain yaitu rendahnya penguasaan iptek. Yang kedua, rendahnya kesejahteraan guru yang menyebabkan mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar daripada tuntutan profesi. Ketiga, kurangnya minat guru untuk meningkatkan kualitas keilmuan dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, rendahnya minat baca di kalangan guru. Yang keempat, banyak guru yang merasa sudah mengajar yang baik meskipun tidak dapat menunjukkan alasan yang mendasari asumsi tersebut sehingga menghambat kreativitas. Yang keenam, tidak semua guru memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai keunikannya dan membantu mereka mengatasi kesulitan belajar. Kesulitan mengajar maksud saya. Yang ketujuh, banyak guru yang mengajar tanpa membuat persiapan yang efektif dan efisien. Yang kedelapan, sering terjadi kesalahan dalam memberi hukuman dan pengabaian terhadap tugas pekerjaan rumah siswa tanpa koreksi atau saran. Yang kesembilan, guru sering mengabaikan perbedaan individu peserta didik, padahal setiap siswa memiliki keunikan, kekuatan, kelemahan, minat, dan latar belakang yang berbeda. Solusi menghadapi problematika guru. Untuk mengatasi solusi permasalahan profesionalisme guru diperlukan kerjasama antar dunia pendidikan dengan instansi lainnya, integrasi sumber informasi, dan penanaman tanggung jawab. Guru diharapkan memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkan dan loyalitas terhadap tugas keguruan. Solusi yang harus dilakukan lembaga untuk mengatasi problematika profesi guru yaitu yang pertama, meluruskan paradigma guru dan menata ulang berbagai aspek pendidik. Guru harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab akan tugas profesinya. Yang kedua, menanamkan sikap tanggung jawab yang tinggi kepada guru serta mendorong mereka untuk berpikir rasional, dinamis, kreatif, inovatif, berorientasi produktivitas, profesional, berwawasan luas, dan selalu meningkatkan pengetahuan serta keberhasilan dan pemanfaatan media belajar berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, pembangunan kinerja sama antara berbagai pihak, terutama kepemimpinan lembaga pendidikan yang harus memiliki pandangan visioner untuk memotivasi peningkatan kinerja stafnya. Yang keempat, pemimpin lembaga pendidikan harus memiliki strategi efektif dan efisien untuk mewujudkan guru yang profesional, seperti memberikan reward berupa peluang studi lanjut, supervisi berskala, kesempatan mengikuti diklat dan MGMP, pelatihan jurnalistik, serta studi banding. Kebijakan pengembangan profesi guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau bisa disebut UUGD bertujuan untuk memperbaiki pendidik nasional baik secara kualitas maupun kuantitas. UUGD mengatur bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan tugas pendidik nasional. Kompetensi guru meliputi pedagodik, kepribadian, profesionalisme, dan sosial. Evaluasi kebijakan guru. Meskipun UUGD hadir untuk mensejahterakan guru dan meningkatkan profesionalisme, ada beberapa tantangan dalam implementasinya, yaitu yang pertama, minimnya anggaran dana menyebabkan masalah teknis dalam pelaksanaan sertifikasi. Yang kedua,
kesulitan teknis dalam pelaksanaan sertifikasi sebagai pengumpulan bukti dokumen, portofolio, dan penilaian yang subjektif. Yang ketiga, tidak dimuatnya pasal yang mengatur eksistensi guru swasta sehingga terkesan ada perbedaan kependudukan antara hak kesejahteraan antara guru swasta dan PNS. Yang keempat, tantangan utama bagi utama pihak adalah bagaimana memberikan pemahaman pentingnya pendidikan sebagai kemajuan bangsa. Kelima, pembenahan mental korup di setiap institusi agar anggaran pendidikan yang diprogram dapat menggunakan sesuai jalur dan memenuhi rasa keadilan. Yang keenam, tantangan bagi guru untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah dan masyarakat demi memenuhi persyaratan portofolio sertifikasi. Yang ketujuh, tantangan bagi pemerintah untuk membuat UU atau PP yang mengatur hal kependudukan, kewajiban, kesejahteraan, dan keikutsertaan guru swasta dalam bersertifikasi. Dalam bersertifikasi. Kesimpulan dari materi ketujuh yaitu guru adalah penunjang utama keberhasilan pembelajaran. Kunci untuk mempersiapkan dan menciptakan guru profesional adalah kesadaran akan tanggung jawab dan peningkatan kualitas diri secara terus-menerus. Adanya perubahan paradigma pendidikan yang diperlukan Undang-Undang Guru dan Dosen atau bisa disebut UUGD diharapkan mampu memberikan payung hukum, perlindungan, dan motivasi bagi guru untuk meningkatkan kinerja serta pengembangan diri demi mencapai tujuan pendidikan bangsa. Kita lanjut ke materi ke-8 yaitu guru profesional dalam perspektif Islam. Kita lanjut ke pengertian guru profesional. Seorang guru profesional harus memiliki beberapa kompetensi penting. Yang pertama, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesionalisme meliputi kemampuan berkomunikasi, melaksanakan bimbingan dan menyeluruhan, melaksanakan administrasi ke sekolah, dan melakukan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. Yang kedua, kompetensi kewajiban. Guru profesional dituntut menguasai kebijakan sebagai guru. Yang ketiga, kemampuan sosial. Jika salah satu kompetensi ini tidak dikuasai, nilai dan tujuan pendidik tidak dapat, tetapi karena guru memiliki peran besar dalam kesuksesan utama visi dan misi pendidikan. Selanjutnya, profesionalisme guru dalam perspektif Islam. Profesionalisme pada dasarnya berlandasan pada dua kriteria pokok yaitu panggilan hidup dan keahlian. Dalam perspektif Islam, profesionalisme guru lebih menekankan pada sikap yang baik, sopan, bermoral, dan spiritual. Guru dalam pendidikan Islam memiliki eksistensi yang kuat sebagai tulang punggung pendidikan. Seorang pendidik atau bisa kita sebut dengan guru dalam perspektif Islam akan berhasil jika menjalankan tugas yang baik serta pemikiran kreatif dan serta mempunyai kompetensi profesionalisme yang religius. Menurut Sulani, agar tujuan pendidikan tercapai, seorang guru memiliki syarat-syarat pokok sebagai berikut. Yang pertama, syarat syakhsiyah, memiliki kepribadian diandalkan. Yang kedua, syarat ilmiah, memiliki pengetahuan yang mumpuni. Yang ketiga, syarat adafiah, mengetahui, menghayati, dan menyelami murid yang
dihadapi sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa murid menuju tujuan yang ditetapkan. Secara umum, profesionalisme guru sebagai pendidik Islam mencakup yang pertama, bertakwa, kedua, berilmu pengetahuan luas, ketiga, perilaku adil, keempat, berwibawa, kelima, ikhlas, keenam, mempunyai tujuan yang rabbani, ketujuh, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidik, kedelapan, menguasai bidang dan ditekuni. Strata pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam proses pendidik Islam terdapat beberapa sastra pendidik, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik yang mengetahui segala kebutuhan yang dididiknya karena dia adalah pencipta, bagaimana dihadapi dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi mengidentifikasikan diri sebagai walim atau pendidik. Rasulullah SAW bertugas menyampaikan petunjuk Al-Quran, mensucikan dan menciptakan kitab dan hikmah atau as-sunnah. Ketiga, orang tua, pendidik dalam lingkungan keluarga karena anak-anak pada awal kehidupan berada di tengah ayah dan ibunya. Objek pertama pendidik di sini adalah anak-anak dari keluarga itu sendiri. Yang keempat adalah guru, merupakan berfungsi sebagai fasilitator pendidik dalam proses mentransformasikan ilmu dan kecakapan kepada peserta didik yang telah diamanatkan orang tua kepadanya dengan tujuan yang diinginkan dicapai melalui proses pendidikan dan pengajaran. Paradigma guru dalam perspektif Islam. Yang pertama, kedudukan guru dalam Islam. Guru selalu terkait dengan ilmu pengetahuan dan Islam sangat menghargai pengetahuan. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki sifat-sifat yang menekankan kepada implementasi kebaikan sehingga guru dipandang melalui sastra di bawah kependudukan Nabi dan Rasul. Yang kedua, tugas guru dalam proses pendidik. Merupakan Islam adalah agama yang mengajarkan dan salah satu kodrat yang diemban oleh seorang guru. Tugas-tugasnya tersebut meliputi sebagai komunikator pengetahuan. Guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahan yang akan diajarkan dan tidak boleh berhenti belajar. Dan guru sebagai model di mana seperti ada salah ini, di mana bidang studi yang diajarkan berguna dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu materi ke-9 tentang kompetensi guru di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar di berbagai sektor termasuk pendidik. Guru tidak hanya berperan sebagai maksudnya berperan ya. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampaian materi, tetapi juga harus bisa membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai serta memberikan bimbingan emosional dan sosial kepada siswa. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangannya zaman ini. Kompetensi guru di era revolusi industri 4.0. Di era ini, guru perlu memiliki 6 kompetensi penting, yaitu yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Guru harus mampu mengajarkan siswa secara berpikir logis, menganalisasi informasi, dan menemukan solusi untuk berbagai persoalan. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Guru perlu bisa berkomunikasi secara efektif baik dengan siswa, sesama guru, maupun orang tua. Kemampuan bekerja sama juga penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang konduktif. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi.
Guru diharapkan mampu menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan tidak menonton, serta mendorong siswa yang berpikir kreatif dan inovatif. Inovatif maksud saya. Yang keempat, literasi teknologi informasi. Di zaman serba digital ini, guru wajib menguasai teknologi informasi dan berkomunikasi untuk mendukung proses pembelajaran mengajar. Yang kelima, pembelajaran yang kontekstual. Guru harus bisa menghubungkan materi pembelajaran siswa dengan kehidupan nyata siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Yang keenam, kemampuan memahami dan memanfaatkan media informasi secara bijak. Itu salah tulis, itu bijak. Guru harus pandai memilih dan menggunakan media informasi yang tepat dan bermanfaat, serta mengajarkan siswa untuk kritis terhadap informasi yang telah mereka terima. Pentingnya meningkatkan mutu guru. Mutu pendidikan sangat tergantung pada kualitas dan kompetensi guru. Oleh karena itu, guru harus tetap belajar dan mengembangkan diri. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai pelatihan, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan sikap terbuka terhadap perubahan. Meskipun teknologi semakin maju, peran guru tetap tidak tergantikan, terutama dalam pembentukan karakter, menanamkan nilai-nilai, serta memberikan bimbingan emosional dan sosial pada siswa. Selanjutnya, tantangan dan harapan. Menghadapi tantangan zaman, guru perlu menjadi fasilitator yang aktif, inspiratif, dan kreatif dalam pembelajaran. Dukungan dari berbagai pihak melalui pemerintah, sekolah, hingga masyarakat sangat dibutuhkan agar guru mampu berkembang dan siap menghadapi tuntutan dunia pendidikan di era digital sekarang ini. Baik, itu saja materi dari saya. Maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian materi atau bicara saya yang kurang jelas. Terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.